Apakah Alip Ba Ta dan Fanny Fabiola bisa meredam tindakan anti-Islam atau Islamofobia di negara-negara barat? Bagaimanapun, itu adalah sebuah pertanyaan yang menarik, mengingat beberapa alasan. Pertama, sikap anti-Islam atau Islamofobia di negara-negara barat masih saja terjadi. Yang kedua, dengan semakin populernya pemain gitar Alip Ba Ta dan juga penyanyi pop Fanny Fabiola di Eropa dan Amerika, maka kita layak optimistis bahwa kepopuleran keduanya akan dapat meredam Islamofobia itu. Sikap anti-Islam di Eropa nampaknya tidak terlepas dari keberadaan apa yang disebut sebagai Pegida. Pegida adalah sebuah singkatan dalam bahasa Jerman yang jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti orang Eropa patriotik melawan Islamisasi Barat. Pegida adalah suatu gerakan yang berpusat di Dresden, Jerman yang didirikan oleh Louis Bassmann. Menurut para pengamat, Pegida dan organisasi semacamnya di Eropa merupakan gerakan sayap kanan yang menampung keresahan kelompok radikal nasionalis di wilayah itu. Di Inggris, gerakan itu disebut sebagai EDL, English Defence League atau Liga Pertahanan Inggris. Sementara di Belanda, partai sayap kanan yang anti-Islam diketuai oleh Geert Wilders sangat vokal dalam mengutarakan kebenciannya terhadap Islam. Ironisnya, tangan kanannya yang sempat membantu membesarkan partai sayap kanan Belanda itu justru masuk Islam, yaitu Joran van Klaveren. Islamofobia menyebar juga ke Australia. Puncaknya adalah saat seorang anti-Islam Australia berkulit putih dengan brutal menembaki jamaah sholat Jumat di dua masjid di Selandia Baru. Ya, pelakunya adalah lelaki Australia bernama Brendan Tarrant yang kebrutalannya mengundang kesedihan secara global. Kekejaman Tarrant dengan sikap anti-Islamnya menewaskan 51 orang yang ada di dua masjid, yaitu Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood di Christchurch, Selandia Baru. Peristiwa berdarah itu oleh Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, disebut sebagai peristiwa yang paling kelam bagi negaranya. Sang penembak Brendan Tarrant pun dia sebut sebagai teroris. Yang menarik, sebelumnya tidak pernah seorang pun pemimpin pemerintahan di Eropa maupun Amerika atau Australia menyebut tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang kulit putih pelakunya disebut teroris. Jacinda Ardern, salah satu Perdana Menteri termuda di dunia itu, dalam konteks penanganan terorisme dan dampaknya akhirnya mendapatkan banyak pujian dari para pemimpin dan masyarakat dunia. Negara yang digembar-gemborkan sebagai negara demokrasi terkemuka, yaitu Amerika Serikat, ternyata memiliki kelompok rasis ekstrim, yaitu Ku Klux Klan, dikenal juga dengan sebutan The Klan. Kelompok rasis ekstrim ini di Amerika Serikat berdiri sejak 24 Desember 1865, sebuah kelompok rasis yang berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk memberangus kaum kulit hitam dan minoritas lainnya seperti kelompok Yahudi dan perantau dari Asia. Namun hingga saat ini, menurut para pengamat, pemerintah Amerika Serikat dianggap belum pernah melakukan usaha serius untuk memberantas kelompok ekstrim radikal itu. Apalagi di masa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden, kelompok ekstrim brutal itu malah semakin edan menunjukkan taringnya. Tindakan kebencian di Amerika Serikat tidak hanya dialami orang-orang Muslim. Sejumlah orang kulit putih Amerika yang boleh jadi dipengaruhi oleh paham The Klan
dan semacamnya menjadikan orang kulit hitam menjadi sasaran kebencian mereka. Kasus kematian lelaki kulit hitam George Floyd yang mengundang protes masyarakat di berbagai negara membuktikan bahwa kebencian itu masih ada, dan akhir-akhir ini ekstremis kulit putih Amerika banyak menjadikan orang-orang dari Asia sebagai sasaran kebencian mereka. Contoh terbaru adalah penembakan di Atlanta yang menewaskan 8 orang asal Asia pada pertengahan Maret tahun ini. Presiden Joe Biden langsung mengecam penembakan di Atlanta yang mencoreng nama Amerika di mata internasional. Peristiwa kebencian terhadap orang Asia yang selama pandemi COVID-19 meningkat tajam lebih dari 1000% di Amerika Serikat, ditambah penembakan di Atlanta itu menambah rasa takut di kalangan masyarakat Amerika asal Asia di negeri Paman Sam. Dalam konteks ini tentu nampak lucu jika orang Amerika bersikap mengajari orang Indonesia bagaimana semestinya berdemokrasi. Lebih lucu lagi jika sebagian orang Indonesia yang merasa sebagai kaum intelektual justru tergila-gila pada HAM, hak asasi manusia, gaya Amerika atau gaya negara barat lainnya, seraya melupakan Pancasila. Islamofobia ternyata tidak hanya ada di Eropa dan Amerika. Di beberapa negara di Asia pun terjadi juga Islamofobia seperti di India. Islamofobia di India semakin marak belakangan ini. Di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Bharatiya Janata BJP, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, menurut analis dari BBC London, Muslim di India merasa terpinggirkan dan merasa paling terhina sepanjang sejarah. Para analis politik India menyimpulkan partai yang berkuasa di India saat ini di bawah Perdana Menteri Narendra Modi memang banyak didukung elemen-elemen garis keras yang akhirnya meminggirkan dan memojokkan umat Islam India yang berjumlah 200 juta orang. Dari segi jumlah populasi umat Islam, India memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Selama puluhan tahun India memang tidak lepas dari konflik antar agama yang dengan pengaruh kolonialis Inggris akhirnya ada pemisahan India yang melahirkan negara Pakistan. Konflik tidak berkesudahan itu masih nampak jelas hingga saat ini yang bisa disaksikan masyarakat internasional dalam perkara Kashmir yang dipenuhi tindak kekerasan itu. Islamofobia yang berujung pada pengerusakan, pembunuhan, dan pengusiran juga terjadi di Myanmar, negara berpenduduk mayoritas Buddha. Para pegiat HAM internasional menyebutkan telah terjadi genosida atau pemusnahan etnis di Myanmar. Cerita tentang etnis Rohingya yang dibantai dan terusir dari tanah kelahirannya di Rakhine, Myanmar adalah cerita yang menyedihkan dan menyayat hati. Mereka mesti menyeberangi sungai, melewati hutan dan pegunungan untuk lari dari kejaran ekstremis Buddha yang didukung oleh militer dan polisi Myanmar. Dari berbagai pemberitaan media internasional, mereka digambarkan menaiki perahu reot yang penuh sesak penumpang dan terombang-ambing di lautan dengan pembekalan makanan yang sangat minim. Para pegiat HAM internasional mengecam keras tindakan Myanmar yang melegalkan pembunuhan dan pengusiran orang Rohingya. Sedangkan penerima hadiah Nobel Aung San Suu Kyi yang kini ditahan militer Myanmar saat berada dalam pemerintahan Myanmar dinilai tidak berbuat apa-apa untuk mencegah tindak kekejaman terhadap etnis Rohingya.
Protes pun datang dari berbagai negara agar hadiah Nobel perdamaian untuk Suu Kyi dicabut. Derita panjang yang diwarnai kesedihan yang menyayat hati juga dialami oleh Muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Lembaga-lembaga internasional pun berteriak mengecam Cina atas tindakan mereka yang tidak manusiawi terhadap Muslim Uighur yang juga dinilai mengarah pada pembersihan etnis dengan alasan memerangi terorisme. Tadinya, pemerintah Cina mengelak dengan keras adanya gedung pusat penahanan orang-orang Uighur di Xinjiang. Namun, saat para peneliti dan pegiat HAM internasional menyodorkan bukti berupa foto yang diambil dari peta Google Map, pemerintah Cina pun mengakui adanya gedung-gedung yang dilengkapi dengan peralatan keamanan dan penjagaan ekstra ketat itu yang mereka sebut sebagai tempat pendidikan deradikalisasi. Sedangkan pegiat HAM menyebutnya sebagai tempat penahanan. Yang menarik dalam kasus Uighur, justru Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa menentang keras perlakuan Cina terhadap Muslim Uighur. Sedangkan pemerintah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Saudi Arabia dan Indonesia dalam menyuarakan pembelaannya terhadap Muslim Uighur dinilai lembek. Menurut pakar kebijakan Cina dari Universitas Nasional Australia, Profesor Michael Clark, kepada ABC News, lembeknya respon negara Islam seperti Saudi Arabia dan Indonesia diakibatkan karena faktor ekonomi. Lembek atau bukan, yang pasti tidak seorang pun bisa meramalkan kapan derita panjang Muslim Uighur di Cina itu akan berakhir. Kembali ke soal Islamophobia di Eropa dan Amerika, ternyata tidak semua orang kulit putih menyukai adanya Islamophobia dan tindakan rasis itu. Bagaimanapun, kehadiran pemain gitar fingerstyle Alip Ba Ta dan penyanyi pop Fanny Fabiola melalui YouTube yang semakin populer itu diharapkan dapat meredam Islamophobia di negara-negara barat. That low note like perfect on that transition, man. Goodness. Took my baby on a Saturday, babe. Boy, is that girl with you just one and the same. Now I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. But if you're thinking about being my baby, it don't matter if you're black or white. There it is. All across the distance and spaces between us. Oh my God, her voice, the harmony, the everything about her voice is just so lovely. You know, like she could honestly sing the ABCs and it would sound so beautiful. Popularitas Alip Ba Ta dan Fanny Fabiola, dua seniman dari Indonesia, negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, diharapkan akan memiliki dampak tersendiri dalam meredam sikap anti-Islam atau Islamophobia yang masih saja ada di negara-negara barat. Maklum, yang menyukai dan memuji-muji Alip Ba Ta dan Fanny Fabiola itu adalah mereka para artis, guru vokal, guru gitar, dan produser musik yang banyak follower atau pengikutnya di media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan semacamnya.